Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program yang jarang dibahas, sebuah proyek oleh SciStreet, tempat di mana kita memahami realita kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Karena di sini memahami selalu lebih penting dari menghakimi. Assalamualaikum Abi, Yai Rofi'i. Waalaikumsalam. Iya, selamat datang juga untuk Abi. Sehat ya dia? Maksudnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih belum bolong. Alhamdulillah. Semoga sampai selesai bulan Ramadan ya. Amin. Baik, jadi topik kita sangat panas, Abi. Jadi ketika hari-hari ini media sosial digegerkan dengan sebuah kalimat ya, sebuah kalimat sederhana yang memicu emosi banyak orang. Apa Bi? Tahu nggak? Apa itu? Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan. Nah, itu satu kalimat sederhana tapi yang memicu reaksi banyak emosi orang. Ya, ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang merasa tersinggung karena berkaitan dengan identitas bangsa gitu ya. Namun pertanyaannya, apakah fenomena ini tuh sesederhana kalimat yang diucapkan ya? Kalau di media sosial kan sentimennya negatif ya. Mereka banyak yang tidak setuju dengan WNA-nya anak si pemilik kalimat ini gitu ya. Tapi Abi coba bisa memberikan satu pandangan kenapa seseorang yang statusnya di sini adalah orang tua gitu ya, kemudian tinggal di luar negeri, tapi dengan catatan mereka menerima pendanaan dari negara, ya itu yang menjadi berat. Terus kemudian sampai tega menyampaikan dan melontarkan kalimat seperti tadi, cukup aku saja yang WNI. Itu yang menggambarkan sebuah kekecewaan yang besar dalam dirinya terhadap bangsa ini. Betul ya, seperti itu ya Bu ya, kira-kira. Nah, dari perspektif ilmiah, dunia ini kan memang sedang berubah ya Bu ya. Dan globalisasi membuat batas negara ini menjadi lebih tidak kentara gitu ya. Sehingga kewarganegaraan itu tidak lagi dipandang sebagai suatu yang sifatnya hanya identitas, tapi juga sebagai akses peluang kan ya. Akses peluang untuk pendidikan, keamanan ekonomi, dan mobilitas internasional. Banyak status kewarganegaraan asing yang sepertinya dikejar oleh orang-orang Indonesia karena beberapa kelebihan itu. Banyak keluarga modern juga yang punya background global gitu ya, yang sering pergi ke luar negeri, terus kemudian ataupun pekerjaannya berhubungan dengan asing, itu melihat bahwa masa depan anak-anak mereka itu dalam konteks dunia yang lebih luas membuat satu pemikiran tersendiri bahwa wah, eh, apakah memang anak-anakku nanti harus keluar dari kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga negara asing yang di negara yang dia tuju gitu ya. Nah, keputusan tentang kewarganegaraan ini bisa jadi bukan tentang menolak identitas asal ya. Jadi bukan kita tidak bangga terhadap Indonesia, tapi tentang strategi gitu kan, tentang strategi orang tua dalam menghadapi ketidakpastian masa depan gitu loh. Jadi apalagi di sana beberapa waktu yang lalu ada hashtag kabur aja dulu, terus kemudian Indonesia gelap, ya, yang membuat semakin was-was banyak orang tua terhadap anak-anaknya. Gimana ya masa depan anakku nanti 5 atau 10 tahun ke depan itu kan karena gara-gara ketidakamanan, insecurity ya terhadap masa depan anak-anaknya yang dikhawatirkan ini. Nah, ketika seseorang memiliki hubungan dengan program pendanaan negara, kemudian masyarakat memiliki ekspektasi moral tertentu, gitu, ada rasa keadilan
kolektif yang ikut terlibat, ada identitas nasional yang terasa disentuh gitu. Nah, secara psikologis manusia memang cenderung bereaksi kuat ketika simbol-simbol kelompoknya dianggap diremehkan gitu kan, karena kan itu seperti meremehkan juga, termasuk simbol negara. Jadi kita sebenarnya sedang melihat dua realitas yang bertemu, realitas individu dan realitas kolektif masyarakat. Nah, masalahnya sekali lagi media sosial sering membuat kita berhenti pada tahap reaksi itu, gitu loh. Sehingga marah datang lebih cepat daripada memahami kan. Padahal memahami konteks dalam konsep kita adalah tidak berarti membenarkan, tapi memahami berarti melihat lebih dalam supaya kita bisa belajar sesuatu. Nah, di episode hari ini kita akan membahas fenomena ini dari berbagai perspektif, mulai dari psikologis, sosial, nasionalisme, hingga perubahan dunia global yang mungkin tanpa kita sadari sedang sering terjadi. Nah, semoga percakapan ini memberikan satu wawasan dan kebijaksanaan tersendiri untuk para orang tua khususnya yang sedang mempersiapkan masa depan anak-anak kita ya. Termasuk saya juga Bi ya. Sebagai orang tua yang anaknya masih kecil-kecil kan memikirkan gimana besok nasib anak-anakku. Itu selalu ada meskipun ya kita percaya pada Allah bahwa pasti akan ada jalan terbaik untuk mereka juga ya. Baik, kita mulai dari perspektif Abi dalam memahami konteks masalah dan statement ini. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebenarnya itu masalah orang yang punya perasaan penyesalan terhadap seperti siapa namanya itu sih, seperti orang itu banyak. Kita tidak usah sebut nama ya, Bi ya. Iya seperti alhamdulillah untung anak saya biarlah saya yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Alhamdulillah anak saya tidak. Sebenarnya yang punya perasaan begitu di Indonesia itu banyak. Bahkan ada orang berperasaan hidup sekali tapi lahir di NKRI gitu. Iya, pesimis sekali gitu. Iya, begitu loh. Saya menyadari bahwa perkataan ini secara moralitas nggak bagus, apalagi dia di apa namanya, dia dibiayai oleh negara ya, biasa negara itu tetap nggak bagus secara moral. Tetapi secara hak asasi manusia setiap orang itu punya hak untuk mencabut pendapatnya sendiri dan menjalani kehidupannya sendiri. Nah, kalau memang moralitas dan HAM itu ada nilai kebersamaan atau bertentangan di sini ya, ya sebaiknya kita introspeksi dulu keluar. Gitu. Mengapa justru rumah yang indah seperti Indonesia ini justru tidak disukai oleh pemilik rumah itu sendiri? Seperti halnya ini Mas ya. Apa namanya, orang Indonesia ini bukan orang Indonesia ini, penjabat-penjabat itu kadang-kadang tidak introspeksi diri. Ya orang akan berpikir begini bahwa apa jaminan hidup, jaminan apa namanya, jaminan untuk apa saja termasuk untuk menjabat di luar negeri tidak ada. Ini dalam negeri itu kurang, nggak ada. Nah, sebenarnya ini adalah kalimat ini memang Allah mungkin ya munculkan. Alhamdulillah biarlah saya saja yang jadi apa namanya, yang jadi warga negara Republik Indonesia dan anak saya sekarang alhamdulillah menjadi warga negara Indonesia. Alhamdulillah bisa menjadi warga negara Inggris. Sebenarnya ini menjadi pukulan telak bagi kaum intelektual juga, Mas. Karena apa? Ternyata kaum intelektual, profesor apa, yang justru lebih menyudutkan kepada pembicara ini. Saya tidak membela, Mas. Betul sama yang katakan. Tetapi banyak hal-hal faktor di luar yang membuatkan dia. Nah, ada seseorang yang memang dia ingin berkarir di luar negeri karena karena kepintarannya dia berkarir, tidak mau pulang itu ada gitu. Kenapa? Karena dia berpikir dia tidak mau otaknya itu busuk di dalam negeri.
tidak berfungsi. Gitu. Bahkan ada sebuah cerita orang-orang pinter, orang-orang yang intelektual justru ditolak di Indonesia, tetapi dimanfaatkan oleh orang luar negeri. Gitu. Hal-hal demikian seharusnya mendeteksi diri kita. Apa yang menyebabkan warga negara bisa lebih apa namanya lebih kerasan suka di luar. Kemudian pepatah kuno gini, Mas. Sebenarnya pepatah kuno itu masih saya dengar gitu. Masih sangat lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Ini penting kita kepada negara Republik Indonesia ini. Saking nemennya, Mas, gitu loh. Kalimat peribahasa itu nggak ada. Coba dikembangkan, Mas. Monggo. Ya, Pak. Iya, hujan batu di negeri sendiri tetap lebih baik daripada hujan emas di negeri orang ya. Karena kan itu betapa sangat mencintainya orang itu terhadap negeri dan bangsanya. Artinya sebagaimanapun kondisi bangsanya, dia tetap mencintai dan tidak akan tega mengeluarkan kalimat-kalimat yang melukai identitas gitu ya, Bu ya. Nah, di sisi lain mereka yang berada di luar negeri pun juga bukan berarti tidak mencintai negerinya, tapi kan mereka juga membawa nama Indonesia kan sebenarnya kan. Mau dihilangkan seperti apapun, secara fisik kita sudah seperti orang Asia Tenggara gitu kan ya. Kemudian rasnya juga sudah terlihat, mau dirubah seperti apapun ya, itu tetap menempel dalam fisik kita gitu. Jadi mau kemana-mana pun juga akan identitas itu akan tetap ada gitu ya. Masalahnya adalah ini bukan dirinya, jadi ini anak-anaknya gitu. Anak-anaknya yang sekiranya itu bisa merubah apa ya, nasib merubah nasib dengan cara merubah kewarganegaraan, gitu. Apakah sepakat, Abi? Abi kepingin merubah nasib dengan cara merubah kewarganegaraan? Nah, ini gini, Mas, ya. Memang apa namanya? Memang dilematis sekali ya. Saya sudah jelaskan di depan tadi bahwa perkataan perempuan itu melukai ya, melukai kita. Tapi bukan berarti itu luka itu adalah sebuah penderitaan, tidak. Boleh jadi luka-luka seperti itu banyak yang tidak kita ketahui. Dan kita bersyukur ada dia itu membuka luka. Bagi saya begitu. Karena memang Indonesia ini sangat-sangat manajemennya tidak teratur, ada orang yang tidak berpendidikan justru jadi pemimpin, begitu. Ada mantan narkoba yang justru dapat memimpin kita. Kan kita tidak tahu. Karena mereka kasih spek kita, gitu loh. Orang yang jadi pejabat itu tidak harus dapat apa namanya, dapat surat sertifikat pembebasan dari narkotika. Satu misal kalau saya dulu pernah gila, sekarang mau jadi RT. Mana apa namanya dari apa namanya keterangan bahwa ini udah bebas sehat kembali. Kan tidak ada itu. Nah, ketiga apa namanya peraturan ini, Mas, ya, ketiga peraturan di Indonesia ini membuat orang itu luntur cintanya kepada Indonesia. Oke lah, seperti saya itu katakan ya, bahwa di luar negeri pun identitas kita bisa membawa apa namanya, membawa kebaikan. Kita akan dikenal bahwa Indonesia itu baik. Tapi kan kita tidak bicara kebaikan itu, tapi kita bicara kontribusi. Gitu. Ini ada dua masalah, Pak, dan kontribusi. Karena kita menyekolahkan perempuan itu agar dia mencari ilmu dan memberikan kontribusi kepada negeri kita, gitu. Lala, setelah dia lulus, maka dia kerja di luar negeri, kontribusi itu terus, gitu. Kalau berkaitan dengan kontribusi, Mas, maka kita harus memperhatikan banyak hal, termasuk administrasi, termasuk transparansi, ya, ada sebuah orang general tidak mau transparansi, itu tidak mau.
bagaimana dia akan dibangun kejujuran kalau transparansi itu sendiri tidak terbangun gitu. Nah, ini sebenarnya lebih kepada penyebab. Kita bicara penyebab. Jangan kita menghakimi seseorang yang salah tanpa menjadikan bahwa apa sebab kesalahan itu. Jadi ini Mas ya, cinta itu kan sebuah pembuktian. Kalau saya menyintai seseorang, tetapi seorang itu tidak punya bukti untuk dia mencintai saya juga, kemudian dia justru merugikan kita, hak asasinya kita ternodai, kasih sayangnya kita ternodai, akibatnya kan bisa runtuh, Mas. Jadi tidak ada salah. Demikian orang yang secara masalahnya daripada perbuatan yang salah itu gitu. Jangan cap. Jadi kedua, secara moralitas salah perempuan karena dia dibiayai secara moralitas. Tetapi secara asasi manusia dia tidak bisa karena setiap individu punya hak untuk menentukan ini betul. Apalagi undang-undang kayak gitu enggak ada. Sekarang dipertimbangkan bagaimana sekarang bagaimana cara hanya untuk bisa kembali, khususnya kalangan-kalangan intelektual kita agar kita itu maju. Betul gitu, Mas. Paling kentara itu dari contohnya artis Anggun C. Sasmiat ya, atau Rich Brian, seorang rapper yang berkarir di Amerika Serikat. Di Anggun C. Sasmiat itu kan juga menjadi warga negara Perancis sejak 2000-an. Ya, meski berganti kewarganegaraan, ia tetap sering ya mengangkat identitas dan budaya Indonesia dalam karya-karyanya dan dalam wawancara internasional juga. Rich Brian itu juga seniman, rapper Indonesia yang berkarir di Amerika Serikat. Status kewarganegaraannya sering menjadi perbincangan juga, meski ia tetap membawa identitas Indonesia dalam branding globalnya. Contoh lain mungkin kalau artis lagi Glenn Fredly, meskipun dia bukan berganti kewarganegaraan, tapi beliau merupakan sosok contoh diaspora dengan jejaring global ya. Nah, banyak figur publik Indonesia yang aktif secara global tanpa mengganti kewarganegaraan, menunjukkan bahwa identitas dan kontribusi itu bisa lintas batas tanpa mengganti kewarganegaraan. Nah, sebenarnya apa yang sebegitu berharganya kamu mengganti kewarganegaraan untuk merubah nasib tadi itu. Ini begini Mas ya, kalau Anggun siapa nama Anggun C. Sasmi, kemudian siapa namanya lagi itu, ini kalangan-kalangan kan kalangan-kalangan bakat gitu. Saya membedakan orang yang memang ingin berjuang di luar negeri karena bakatnya lebih dihargai, monggo. Justru itu lebih menguntungkan gitu. Dia itu menjual bakatnya, membawa kontribusi lain gitu, Mas. Tetapi perempuan wanita yang di Inggris ini disekolahkan, diarahkan kontribusi intelektualnya, Mas. Jadi kita membedakan gitu loh, membedakan. Justru orang-orangnya, karena kita ini sekarang negara ya, Mas. Sebenarnya negara kita ini kaya ya, Mas. Karena miskin agar orang itu bisa membantu keluarganya, orang-orang yang berbakat bisa membawa kebaikan di luar, dia bertarung kebakatannya lagi untuk memberikan kebaikan kebaikan Indonesia di kancah internasional. Cuma kalau kontribusi intelektual agar Indonesia ini bisa orang-orang cerdas, kita kan nggak bisa, mohon maaf, kan nggak bisa bangsa Indonesia ini bangkit dengan bakat gitu. Kan nggak bisa, karena bakat itu individual, lebih kepada individual. Tetapi kalau intelektual kepada arah negara, ya otomatis kita perbaiki. Gitu, Mas. Kalau enggak, maka orang itu orang-orang yang apa namanya,
brand ya, brand itu akan tidak kembali, Mas. Gitu. Jadi Indonesia rugi gitu ya, Iya rugi. berkali-kali lipat gitu kan. Iya. Bukan hanya sekedar mengembalikan pendanaan, tapi ya benar-benar rugi bahwa kehilangan sumber daya potensial yang bisa mengembangkan negerinya kan gitu ya. Bu? Iya.